Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga kita semua selalu dalam perlindungannya. Amin. Di pagi hari yang cerah ini, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Anissa Febriani, dan rekan saya, Fatma Endah Cahyaningrum. Kami merupakan perwakilan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia di Tokyo, Jepang. Di kesempatan kali ini, kami ingin berbagi beberapa fakta tentang budaya Jepang, serta beberapa tips untuk kalian yang sedang mengalami culture shock. Nah, seperti yang kita ketahui, Jepang itu merupakan negara teladan bagi negara-negara lainnya. Nah, kenapa sih Jepang ini bisa menjadi teladan? Yuk simak penjelasan berikut ini. Oke, selanjutnya bagian pertama ada budaya dalam perkuliahan Jepang atau academic culture. Pertama, tidak ada ospek dan grup jurusan. Jangan kaget ya teman-teman, ini dikarenakan kebanyakan orang Jepang itu sangat individualisme dan sangat kurang suka bersosialisasi. Kedua, dosen sangat disiplin dan tidak ada jam kos. Tidak hanya mahasiswa, dosen pun sangat menghargai waktu. Jadi imbasnya semua kegiatan di perkuliahan selalu dilaksanakan tepat waktu dan selesai tepat waktu juga. Apabila telat, mereka akan merasa sangat malu dan sangat bersalah. Ketiga, rencana akademik dan non-akademik disusun sangat rapi. Keempat, tidak ada ujian, tetapi sebagai gantinya, mahasiswa mengerjakan proyek berupa paper dan presentasi membahas jurnal yang dilakukan secara teknikal seminar terhadap mahasiswa lain. Yang kelima, komunikasi dilakukan lewat email. Karena di Jepang, nomor telepon dosen itu adalah rahasia. Jadi, para dosen hanya mau berkomunikasi lewat email resmi di kampus. Yang terakhir, jarang ada yang bisa berbahasa Inggris. Dan kebanyakan proses perkuliahan menggunakan bahasa Jepang. Next. Oke, selanjutnya ada social culture. Orang Jepang itu sangat tertib, disiplin, dan sangat menghargai waktu. Mereka memiliki rasa malu yang tinggi ketika mereka melakukan kesalahan. Selanjutnya, menjunjung tinggi privasi. Di Jepang, bahkan sesama teman, saja kita harus izin terlebih dahulu untuk menambahkan kontak mereka maupun sosial media mereka. Selanjutnya, ada budaya komunikasi dengan membubuhkan badan dan mengucapkan salam. Di sini yang membubuhkan badan juga ada peraturannya. Jadi 15 derajat untuk menyapa, 30 derajat untuk pertemuan yang formal, dan 45 derajat untuk mengucapkan terima kasih dan meminta maaf. Dan mereka selalu mengucapkan salam seperti salam pertemuan, perpisahan, maupun menanyakan kabar. Dan yang terakhir, individualisme tinggi dan cenderung tertutup. Ini bukan berarti orang Jepang tidak ramah, tapi mereka lebih cenderung tertutup daripada kita, orang Indonesia, yang friendly kepada orang asing. Oke, next. Selanjutnya ada kenyamanan dan ketidaknyamanan yang mungkin akan kalian rasakan sebagai mahasiswa Indonesia di Jepang. Yang pertama ada kenyamanan. Di sini lingkungannya bersih, rapi, dan aman, jadi kalian tidak perlu berkhawatir yang berlebihan. Selanjutnya, semua fasilitas tersedia dan lengkap. Semua barang yang kalian butuhkan di sini ada dan tersedia di mana saja. Selanjutnya, sangat terorganisir. Nah, kalau kalian tinggal di lingkungan yang teratur, itu akan juga menumbuhkan rasa disiplin di diri kalian. Dan yang terakhir, tidak adanya rasis terhadap orang asing. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, orang Jepang itu sangat malu melakukan hal-hal tercela. Jadi, akan sangat nyaman bagi kita orang asing untuk bisa berbaur dengan mereka tanpa disekat. Nah, tadi kan sudah membahas kenyamanan, dan sekarang ada ketidaknyamanan yang mungkin akan kalian rasakan. Yang pertama itu lebih sulit menjalin hubungan dekat. Nah, kan karena orang Jepang ini sangat tertutup, jadi kalau kalian sudah punya orang yang dekat dengan kalian, itu kalian harus pertahankan karena
bakal susah banget buat membangun hubungan yang dekat dengan mereka. Selanjutnya, biaya hidup tinggi. Di Jepang itu ya tidak sama dengan Indonesia ya, yang serba murah. Jadi kita dituntut untuk bisa berhemat agar uang bulanan kita tidak cepat habis. Terus selanjutnya akan kesulitan jika tidak bisa berbahasa Jepang. Karena orang Jepang ini kebanyakan tidak bisa bahasa Inggris dan di mana-mana itu tulisan Jepang. Mau tidak mau kita harus bisa dan harus mau belajar bahasa Jepang. Dan tulisan Jepang itu ada banyak macamnya, jadi kita harus bisa menguasai semuanya agar kita tidak kesulitan untuk tinggal di Jepang. Dan yang terakhir, gaya hidup monoton yang membuat bosan dan kesepian. Karena mereka sangat teratur dan terorganisir, jadi mereka hidup hanya untuk bekerja dan belajar. Jadi sangat mungkin kita akan merasa bosan dan kesepian karena mereka yang cenderung tertutup. Oke, next. Nah, selanjutnya ada beberapa tips untuk kalian mengatasi ketidaknyamanan selama berada di Jepang. Yang pertama, membuat jadwal dan memenuhi jadwal yang telah dibuat untuk melatih kedisiplinan. Yang kedua, be friendly dan jangan menutup diri. Mulailah diri sendiri melakukan percakapan dengan orang lain seperti membicarakan budaya sendiri dan budaya negara tempat belajar. Yang ketiga ada jangan membandingkan diri dengan orang lain saat menghadapi culture shock karena setiap orang pasti memiliki kemampuan berbeda-beda dalam beradaptasi. Yang keempat, mencari kegiatan yang bermanfaat dan jelajahi hobi baru, terutama hobi yang mendukung kalian atau mendorong kalian untuk bersosialisasi dan bertemu dengan banyak orang lain untuk membantu kalian mengatasi culture shock. Yang kelima, mengikuti kegiatan di luar kampus untuk meningkatkan sosialisasi sebagai ruang untuk bersenang-senang dan berteman dengan berbagai macam mahasiswa internasional lain agar kalian dapat menyesuaikan diri dengan kebudayaan lain. Dan yang terakhir, membuat kelompok belajar yang beranggotakan teman sekelas. Ini sebagai ruang bersosialisasi sekaligus membantu kalian ketika kalian sedang kesusahan. Next. Ini ada quote yang paling saya sukai, kutipan dari Peter Williams. Tidak ada yang berpetualang, tidak ada yang dicapai. Saya tahu perjalanan kalian kuliah di Jepang itu pasti banyak masalah, tidak mulus ya, banyak rintangan dan tantangan yang datang, tapi anggap itu semua sebagai pengalaman, karena toh hidup hanya sekali, jadi buat hidup Anda penuh pengalaman agar tak terlupakan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.